Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimakumullah, masalah rezeki adalah sesuatu yang sangat dipentingkan oleh semua manusia. Siapapun ketika ada temannya mendoakan semoga murah rezekinya, semoga dilancarkan rezekinya, semoga barokah rezekinya, maka pasti kita semua ketika didoakan seperti itu akan merasa sangat senang dan berterima kasih sekali kepada sahabat kita yang sudah mendoakan hal tersebut. Masalah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rezeki antara manusia satu dengan yang lain tidak sama dan tidak akan tertukar. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa rezeki yang berupa harta ataupun yang lainnya itu menjadi ketetapan Allah dan itu menjadi salah satu ujian bagi kita. Berkaitan dengan masalah rezeki ini, Rasulullah SAW sudah bersabda, An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tastabdi'ur rizqa fa innahu lam yakun abdun la yamut hatta yablugha akhira rizkin huwa lahu fa ajlimu fit talabi akhdul halali wa tarkul harami. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Berdasarkan hadis ini kita dapat mengambil suatu manfaat bahwa masalah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seseorang itu ditakdirkan kaya atau miskin, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak mengetahui apakah kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya atau miskin. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah berikhtiar, yaitu berusaha mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Entah kita sebagai petani atau pedagang atau mungkin pegawai, buruh di pabrik atau tukang bangunan dan lain sebagainya. Semua itu adalah wasilah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takaran rezeki ini tidak akan terlampaui, seharusnya membuat kita tidak menjadi
istilahnya itu apa ya, kemrungsung di dalam mencari rezeki, gasak gusuk, kasrak kusuk, kerja serampangan, lembur sana lembur sini untuk mendapatkan rezeki. Namun demikian, yang harus kita usahakan adalah mencari wasilah rezeki yang halal. Kalau rezeki kita itu lancar, katakanlah Allah memberikan kemudahan-kemudahan, maka ada hak Allah di dalam rezeki itu. Dan sebaliknya, ketika Allah memberikan jalan rezeki yang katakanlah seret, pas-pasan, dan bahkan kurang, maka sering kita menganggap bahwa itu adalah bentuk ujian dari Allah. Jadi kalau rezekinya itu lancar, banyak, maka itu kita anggap sebagai karunia. Tetapi kalau rezekinya itu sedikit, pas-pasan, atau bahkan kurang, maka kita menganggap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang benar adalah rezeki banyak ataupun sedikit, melimpah ataupun pas-pasan, maka semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang rezekinya melimpah, maka harus dilaksanakan, ditasarufkan ke dalam jalan Allah. Di dalamnya ada zakat, ada sedekah. Dan bagi yang disempitkan rezekinya, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bersabar, bagaimana dia berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa rezeki yang banyak ataupun sedikit, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika harta itu banyak, rezeki itu lancar, berlebih, maka kita menganggap bahwa Allah sudah memuliakan kita, memberikan kemudahan kepada kita. Namun sebaliknya, ketika rezeki itu seret, pas-pasan, maka sebagian besar manusia menganggap bahwa Tuhan sedang mengujinya dan Tuhan menghinanya. Oleh karena itu, kita tidak usah terlalu panik di dalam mengejar rezeki ini. Tidak usah terlalu berbangga diri, sombong ketika harta yang diberikan oleh Allah itu berlimpah. Bisa jadi ketika seseorang melakukan kemaksiatan, banyak berdosa, tetapi rezekinya banyak, lancar. Takutlah bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah bukan karena kasih sayang Allah, tapi justru Allah sudah murka. Allah hendak menjerumuskan manusia dengan diberikannya rezeki itu. Demikian pula ketika rezeki itu sedikit, maka janganlah membuat kita patah semangat di dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, mari kita senantiasa melakukan wasilah mencari rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah,
hanyalah berikhtiar, bekerja melakukan suatu usaha, dan tentunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan rezekinya, dicukupkan rezekinya, dan dijadikan rezeki itu berkah. Itu saja yang menjadi tugas kita. Jangan sampai kesulitan rezeki membuat kita jatuh atau memilih jalan yang haram, jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji bahwa semua manusia dan bahkan semua makhluknya telah dijamin oleh Allah atas rezekinya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencari rezeki yang haram. Karena rezeki yang haram meskipun kelihatannya banyak, tapi itu tidak barokah. Dan khawatirnya itu merupakan istijrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah sudah mengingatkan, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Sahabat-sahabat rahimakumullah, demikianlah mari kita mencari rezeki dengan sekuat tenaga sesuai bidang kita masing-masing. Tapi jangan lupa ikhtiar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kita lakukan di awal sebelum kita mulai usaha, di tengah-tengah kita melakukan suatu usaha, dan di akhir kita melakukan usaha, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, berusaha, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimudahkan rezekinya oleh Allah. Namun rezeki itu dapat kita kelola dengan baik, dapat kita tasarrufkan sesuai yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk dan uswah hasanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki itu kita gunakan sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi ciri keberkahan rezeki kita. Jadi kalau rezeki yang kita terima dari Allah ini dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu tandanya rezeki kita barokah. Dan kalau rezeki yang kita terima ini justru membuat diri kita itu jauh dari Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda-tanda istijrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu bukan barokah, tetapi akan membawa malapetaka bagi diri kita. Ingatlah bahwa setiap rezeki yang kita terima itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal kepada kita, seperti doa yang senantiasa kita lantunkan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.